Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fen Fahira dengan NIM 2018-210097. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Modal Kerja, Perputaran Kas, dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas Sektor Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2019. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkembangan zaman saat ini lebih menciptakan persaingan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk meningkatkan kualitas dengan harga yang lebih kompetitif, maka perusahaan juga akan bersaing untuk menjadi yang paling terbaik dan yang paling unggul, sehingga bisa terus bertahan. Untuk itulah perusahaan menunjukkan banyak dana, misalnya dalam bentuk modal kerja yang disertai dengan pengelolaan yang baik dan sesuai, sehingga bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dan akan ikut membaik. Hal ini juga akan berdampak pada profitabilitas perusahaan yang akan semakin meningkat. Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Nah, dari definisi ini terlihat jelas bahwa sasaran yang akan dicari adalah laba perusahaan. Nah, adapun rasio yang digunakan yaitu profitabilitas perusahaan. Menurut Kaswir, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas sendiri dapat dilihat dari penulisan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu yang biasanya ditujukan dalam bentuk periode modal kerja yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di dalam perusahaan sendiri diperlukan adanya pengelolaan modal kerja yang tepat, karena pengelolaan modal kerja akan berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan modal kerja ini akan terpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu keuntungan atau profitabilitas. Nah, perusahaan yang dikatakan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, berarti efisiensi penggunaan modal kerja yang digunakan perusahaan juga akan semakin tinggi. Di Indonesia saat ini banyak perusahaan yang memerlukan modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Nah, menurut Kasmir, dia mendefinisikan modal kerja sebagai modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Menurut Rianto, pada tahun 2001, cash turnover atau perputaran kas merupakan suatu yang mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Perputaran kas sendiri merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan, sehingga bisa dilihat berapa kali uang kas tersebut berputar dalam satu periode. Persediaan merupakan salah satu pos dari aktiva lancar yang penting, karena persediaan merupakan unsur yang aktif dalam operasi perusahaan yang terus-menerus diperoleh, diubah, dan kemudian dijual kepada konsumen. Perputaran persediaan sendiri merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam operasi perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh Modal Kerja, Perputaran Kas, dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas Sektor Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana modal kerja pada perusahaan manufaktur di Indonesia? 2. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Indonesia? 3. Seberapa besar pengaruh modal kerja, perputaran kas, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan peneliti ingin meneliti adalah yang satu, untuk menguji pengaruh dari modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. 2. Untuk menguji pengaruh dari perputaran kas terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. 3. Untuk menguji pengaruh dari perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka penelitian. Sebagai berikut kerangka penelitian saya. Yang pertama yaitu modal kerja berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu perputaran kas yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Yang ketiga yaitu perputaran persediaan yang berpengaruh positif dan negatif terhadap profitabilitas. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, di mana H1 yaitu modal kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.
H2, perputaran kas berpengaruh positif secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Dan H3, perputaran persediaan berpengaruh positif dan negatif secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis deskriptif, di mana analisis ini dapat memberikan gambaran subjektif atau deskriptif dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum variabel-variabel pengamatan, yaitu modal kerja, perputaran kas, dan perputaran persediaan. Yang kedua yaitu analisis uji hipotesis, di mana menggunakan metode multiple regression analysis dengan model persamaan ROA sama dengan beta 0 plus beta 1 PMK plus beta 2 PK plus beta 3 BP plus E, di mana ROA adalah return on asset, beta 0 yaitu konstanta, beta 1, beta 2, beta 3 yaitu koefisien regresi berganda, PMK yaitu perputaran modal kerja, PK yaitu perputaran kas, PP yaitu perputaran persediaan, dan E yaitu variabel pengganggu atau error. Di dalamnya terdapat uji simultan atau uji F yang digunakan untuk menguji apakah secara simultan PMK, PK, dan PP secara signifikan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Yang pertama yaitu perumusan hipotesis statistik, di mana H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0, yang artinya secara simultan PMK, PK, dan PP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu H1, yaitu minimal 1 beta I tidak sama dengan 0, yang artinya secara simultan PMK, PK, dan PP berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu membentuk tingkat signifikan atau alfa sebesar 0,05. Yang ketiga yaitu menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0. Yang keempat yaitu menghitung statistik uji F dengan menggunakan rumus sum of square from the regression dibagi dengan jumlah variabel bebas dibagi dengan sum of square from the error dibagi dengan dalam kurung banyaknya variabel dikurangi jumlah variabel bebas dikurangi 1. Yang keenam yaitu penarikan kesimpulan. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang keenam yaitu koefisien determinasi, yang digunakan untuk seberapa besar kemampuan model menerangkan variasi ROA atau dapat diartikan besar kontribusi PMK, PK, dan PP secara simultan yang telah mempengaruhi ROA. Nilai R besar kuadrat antara 0 dan 1 yaitu 0 kurang dari R besar kuadrat kurang dari 1, di mana semakin besar nilai R besar kuadrat maka semakin besar pula kemampuan PM. Yang kedua yaitu uji parsial atau uji T, digunakan untuk menguji apakah secara parsial PMK, PK, dan PP yang terdapat dalam persamaan secara signifikan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Satu yaitu perumusan hipotesis pada sisi kanan, di mana H0 sama dengan beta I kurang dari sama dengan 0, yang artinya secara parsial PMK, PK, dan PP tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu H1 ya sama dengan beta 1 lebih dari 0, yang artinya secara parsial PMK, PK, dan PP telah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu perumusan hipotesis statistik pada sisi kiri, di mana H0 sama dengan beta I lebih dari sama dengan 0, yang artinya secara parsial PMK, PK, dan PP tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu H1, di mana beta I kurang dari 0, yang artinya secara parsial PMK, PK, dan PP berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan tingkat signifikan atau alfa sebesar 0,05. Yang keempat menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0. Yang kelima yaitu menghitung uji statistik T dengan menggunakan rumus T sama dengan BI per SBI. Yang keenam yaitu penarikan kesimpulan. Jika T hitung lebih dari 1 tabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi parsial atau R kecil kuadrat, di mana nilai R kecil kuadrat antara 0 dan 1, yaitu 0 kurang dari R kecil kuadrat kurang dari 1. Dan nilai R kuadrat yang paling besar akan menunjukkan variabel yang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.